Yo Sobat Bolang, apa kabar semuanya? Oke, buat yang belum tahu, Bolang itu adalah ngobrol tentang terbang. Jadi, di sini kita akan ngebahas semuanya tentang dunia aviasi atau penerbangan. Jadi, buat kalian yang suka dunia aviasi, suka dunia penerbangan, baik user ataupun pilot, ya itu di sini sih tempatnya yang paling cocok nih. Oke, ini adalah video ketiga kita dan sekarang yang akan kita bahas adalah tentang thread. Oke. Makin serius dah. Oh, makin serius nih. Kenapa? Karena gini. Pertama, thread itu adalah suatu hal yang pasti ada, tapi pasti kita sering lupa atau tidak kita sadari, baik itu dari sisi penumpang ataupun dari sisi pilot. Dan yang pastinya di sini ada Mas Harli yang notabene adalah seorang kapten yang sudah melanglang buana dengan maskapai internasional, yang dia ingin memberikan beberapa tips dan beberapa informasi apa sih thread itu. Oke, jadi thread itu kan ada tiga ya Mas ya, thread landing, thread Boleh. take off, sama thread pada saat lagi taxi kalau kita ngomong pada umumnya nih gitu kan ya. Nah itu apa sih thread take off deh, pertama kali pas take off itu apa aja sih Mas? Threat take off, berarti kan ancaman ya. Ya. Apa aja bisa bikin apa tuh namanya bahaya lah Ya. kalau kita. Jadi yang pertama itu yang harus kita ready itu ya threat management ceritanya ya. Jadi kita harus siap lah dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Kan gitu ya. Iya. Take off. Nah, sekarang ngomong take off tuh apa aja sih yang bisa jadi ancaman gitu kan? Yang pertama yang kayak mungkin salah satunya yang kayak di film itu Sully. Oh, oke. Bird strike katanya kan. Iya. Jadi itu kan threat ya, terutama di bandara-bandara yang banyak burungnya, ya kan. Jadi ada, karena burung kalau masuk ke mesin kayak film itulah kan mati ya mesinnya. Jadi salah satunya itu. Jadi nah sebenarnya intinya kenapa si pilotnya harus bahas threat sebelum take off. Jadi once kejadian udah ready, kan harus ngapain. Berarti lebih ke tindakan preventif ya? Iya, kurang lebih intinya itu. Jadi misalnya bahasanya ini kita mau bahas nih apa? Oke, nanti waktu kita take off threatnya apa aja nih? Nah, selain ngebahas threatnya itu, kita bahas kita harus ngapain. Oke. Jadi sekarang kan threat take off nih. Misalnya ada di sini, misalnya di airport sini banyak aktivitas burung, ya kan? Nah, harus kita bahas. Oke, nanti kalau misalnya ada bird strike, ya kan? Opsi kita gini. Ya, misalnya kayak gitu ya. Selain itu, misalnya kayak beberapa bandara, misalnya kan bandara itu mereka punya beberapa landasan. Nah ini bisa terbang bareng nih. Jadi misalnya ada dua landasan, take off-nya bareng. Nah, ini threat juga. Karena salah belok, tabrakan kan. Yang satu belok kiri kanan, yang satu belok kiri. Dan biasanya itu kesalahannya di komunikasi di awal. Jadi yang satu harusnya diperintahkan belok kanan, tapi dia salah terima, dia belok kiri. Jadi tetap harus dibahas nih. Salah satu threat lagi, traffic gitu namanya. Traffic sebelah sana atau sebelah sini ada yang mau take off juga nih. Kita mesti hati-hati nih. Yang mitigasinya apa gitu kurang lebih ya. Kalau take off kita harus lihat. Kita kan ada tiket tuh namanya. Nah itu kan di indikator pesawat tuh bisa dimonitor nih pesawat yang lain. Nah itu threat gitu kan. Jadi kalau threatnya ini kita harus ngapain? Mungkin selain itu ya cuaca, misalnya kalau lagi ada awan itu threat. Misalnya ada awan gede gitu kan. Threatnya apa? Threatnya wind shear misalnya kan. Wind shear itu yang pernah kita bahas ya. Apa namanya tuh angin lah, hujan angin segala macam gitu ya. Threatnya ini cuaca. Terus kita ngapain? Jadi sebelum take off makanya kita harus bahas itu. Jadi kita udah ready lah. Jadi misalnya karena ada awan ini, sebelum take off kita minta request misalnya mau belok ke kanan atau ke kiri, nggak ngikutin standar prosedurnya karena untuk menghindari ini gitu ya. Jadi intinya threat tuh bisa macam-macam, banyak. Sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa banyak gitu ya. Tapi emang harus dipikirin supaya kita siap.
gitu ya. Oke. Kayak- Artinya pendek kata, kalau misalkan pilotnya enggak aware sama threat itu, pilot itu menjadi threat bagi si penumpang dong berarti ya. Bisa. Oke. Iya. Ya Simple lah ya. Sekarang kita bahas film Suli deh Iya, misalnya iya, ya. iya. Itu dia butuh waktu beberapa detik kan untuk dia mengidentifikasi bahwa mereka tuh udah dua mesin mati, terus Oke. harus ngapain. Kalau udah dibahas sebelumnya misalnya kan apalah macam-macam lah ya, kita udah bahas oke, kita punya thread ini gitu ya. Kalau thread kejadiannya kayak gini, kita harus kayak gini. Itu waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan itu lebih cepat. Oh iya dong. Karena itu udah ready gitu ya. Gitu. Tapi itu kayak gitu bukannya apa ya? Bukannya termasuk dalam flight plan? Benar sih? Flight plan enggak? Oh enggak ya? Enggak. Jadi Itu maksudnya kayak contoh ya, misalkan kayak pada saat gue mau manggung nih gitu ya, mau manggung. Sebelum gue manggung, gue udah siapin yang namanya mana direct, mana non direct gitu. Jadi begitu gue sampai on begitu H-1 gue tahu nih, oh oke, ini direct, berarti gue harus pakai ini. Gitu. Jadi kendalanya misalkan listriknya mati. oh maksudnya flight plan gitu. Iya. Itu berarti nggak ada tuh kayak gitu. Itu jadi balik sebenarnya mungkin bisa gue bilang itu balik ke perusahaannya pertama ya. Perusahaannya bikin prosedur kayak apa ya kan. Lagi ke prosedur. Oke. Setelah perusahaannya balik ke pilotnya sendiri. Iya. Ngerti nggak? Iya, Ya kan? iya. Apa aja nih? Iya. Terus aware nggak sebenarnya ya kan? Karena mungkin let's say perusahaannya udah bikin prosedur. Dikerjain nggak sama pilotnya? Sebenarnya gitu-gitu ya sebenarnya. Iya sih. Kalau menurut prosedur tapi nggak dikerjain. iya ya kan, kalau menurut gua sih penting ya untuk Iya. threat management itu penting ya. Betul. Karena kalau kita siap kan kayak misalnya lagi bawa mobil lah, kita tahu nih ada threat nih, ada banjir di depan nih. Kalau kita siap untuk ada genangan air, kita siap sebelum mobil kita kegelincir kan kita udah ready gitu kan, gitu kurang lebih gitulah Mas. Oh gitu. Iya. Nah itu kalau tadi ngomong soal burung, lagi take off ada burung tuh bahaya banget ya. Bahaya. Jadi yang sebenarnya Terus gimana cara tahunya itu burung terbang kemana? nah kan kayaknya itu impossible banget sih, kayak walaupun tower gitu ya nggak sih, kayaknya nggak mungkin tahu tuh burung terbang kemana nggak sih? biasanya iya, kalau tahu sih mungkin kayak Iya nggak sih? Maksudnya kan kayak Tapi biasanya tapi gini. itu make sense banget. Jadi- Karena burung sendiri kan juga tadi di video kedua tuh kita ngebahas soal burung gitu kan. Iya. Burung nabrak. Nah, ini kalau lagi take off ada burung, itu kan sesuatu yang tidak terduga berarti. Iya. Nah, itu caranya gimana? Sebenarnya itu susah ya. Tapi biasanya ada musiman. Jadi ada beberapa bandara tuh mereka udah pasang alat pengusir burung. Oke. Ya kan. Salah satu tuh mitigasi bandara lah ya Oh, untuk oke, menghadapi oke. threat dari itu Ya. gitu ya. Tapi banyak juga bandara yang nggak punya. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada mereka punya data ya. Bulan ini aktivitas burungnya akan banyak. Nah, itu mereka udah kasih warning tuh biasanya. Jadi ada namanya tuh notice tuh airman gitu ya. Iya. Ada statistik lah ya. pokoknya gitu. Bahwa aktivitas burung ada lebih banyak ya kan. Oke. Pilot supaya aware gitu Oke. misalnya. Itu kelihatan di radar nggak sih? Burung nggak kelihatan. Wah, Tahu-tahu kurang bung. canggih. Tahu-tahu bung. Dari kata pesawat ini nih. Iya. Wah, kurang canggih berarti. Kan susah Mas. Oh iya. Nah itu maksudnya kayak kalau itu kan take off, nah kayak hilang power itu termasuk threat nggak sih? Itu apakah itu threat dalam arti kata gini? Apakah hilang power itu threat engine fail atau human error? Hilang power. Jadi misalkan kayak lagi kan ini ya kalau benerin ya kalau salah ya, tapi kan kalau lagi take off itu kan perlu power yang Full gitu lah. full ya kan. Iya. Ternyata nggak bisa walaupun udah tuasnya tuh udah full gitu. Nah itu apakah termasuk human error atau engine fail gitu? Itu engine fail udah. Itu engine fail. Iya. Berarti itu udah Itu pasti mati ya orang-orangnya. enggak lah. Kok enggak gimana? Mesin mati kan Lah kan take off mas, take off begini dong. enggak lah. Oh, gitu. Jadi kayak Salah dong gue. salah. Gue berarti Kan, hanya use my imagination doang gitu. Oke. Let's say ini ya, mesinnya 4 gitu ya.
nggak mungkin empat-empatnya mati. kemungkinan kecil gitu kalau empat-empatnya lost power gitu ya. Oh, gitu. Kita ngomongin lost Iya, power iya, ya. iya, iya, iya. Misalnya, kemungkinan kecil, mungkin ya cuma 1-2. Oh gitu. Penyebabnya apa? Ya macam-macam ya. Misal nih, bisa kemungkinan juga nih, misalnya angin dari sini pas take off. Kamu take off gini, ya kan? Dari sini. Ini kan berarti dapat oksigennya berkurang. Karena kan ketutupan body. Ya kan? Misalnya anginnya kenceng nih dari sini nih, kemungkinan failnya ada. Ini kalau kayak gini bisa dibahas juga lah sebelumnya threadnya nih, salah satu thread lagi nih buat take off, anginnya kenceng dari sebelah sini, jadi kita harus aware kemungkinan engine fail makin tinggi contohnya. Tapi kalau angin dari sini, cuaca bagus, nggak ada hujan, kemungkinannya kecil. Kecuali nanti mungkin penyebab yang lain ya mungkin bahan bakar kotor. Ya kan biasa kalau pom bensinnya ngasal. Iya kan? Pertamini. Enggak boleh. Oh iya. Sensor. Iya. Itu baru tuh bisa 4-4-nya tuh mati. Kan bensinnya kotor. Oke. Bisa ya kan, sebenarnya kemungkinannya pun kecil juga lah ya sekarang ya. Begitu. Dan kalau misalnya jelek-jeleknya deh, semua mati sekaligus gitu kan, enggak langsung gini. Gliding. Oh gliding. Kan Tapi kondisi lagi begini. Iya, cuman kesempatan untuk dia mencari tempat mendarat ya kecil karena ketinggiannya masih rendah. Jadi pasti kemungkinannya crash lah. Mati semua lah. Tergantung. Lillahi ta'ala itu. Iya, maksudnya dia depan bandara itu apa gitu. Oke. Kalau laut let's say itu laut, kemungkinan selamat ya masih ada. Kalau itu gunung-gunung atau gedung-gedung Iya. Amit gitu ya. Jangan dong. Aduh. Begitu sih kayak. Tapi intinya pilot itu yang di training itu kalau urusan engine sebenarnya udah di train lah. Untuk kalau di 4 engine nih, kita udah di train untuk mati 2 gitu sebenarnya. Jadi take off 2 engine mati, bisa handle-nya gimana tuh udah di train juga. Itu train yang 2 engine ya 1 engine mati itu udah di train. Trainnya dalam bentuk simulator pasti kan? Bukan dalam bentuk real kan? Belum. Okay. bukan. Tapi kalau real kan balik lagi ya ada efek stresnya pasti. Iya. Oke. Terus kalau tapi pesawat yang baru, gue terusin lagi gitu ya. Pesawat yang baru autopilot tuh bisa handle. Dia autopilot nih misalnya nyalain gitu ya. Dia bisa handle. Oh gitu. Bahkan sampai landing pun dia bisa landing sendiri katanya. Bisa. Gila. Tapi kasar pasti kan landingnya. Lebih bagus dari pilot. Oh iya? Seriusan? Iya. Yang ngitung komputer. Iya. Tapi itu panjang lagi ya ceritanya. Iya, benar. Kita ngobrolin autoland nih. Nanti mungkin kita bahas sendiri gitu ya. Di video berikutnya kali ya. Berikutnya yang lain gitu ya. Karena autoland itu banyak syaratnya gitu. Nggak bisa sembarangan orang pilot lagi terbang di mana-mana. Nggak bisa ya? Misalnya lagi terbang hari ini di mana gitu di Jakarta deh gitu. Kita autoland yuk gitu. Nggak bisa. Nggak boleh, bukan nggak bisa. Bisa sih bisa ya. Tapi nggak boleh. Prosedurnya tidak diperbolehkan. Karena resikonya banyak. Oke. Nah sekarang landing. Apa sih threadnya mas kalau landing? Nah kalau landing threadnya ya banyak juga ya kayak tadi ya. Traffic gitu kan. Pesawat yang lain lah ya. Oke. Kalau misalnya kan mungkin ada helikopter lagi take off lah, misalnya kan. Cuacanya ya kan, terus keadaan anginnya gitu kan, itu thread semua tuh. Nah kalau landing yang paling penting nih menurut gua ya yang harus dibahas tuh sebenarnya kayak tadi kalau kita batalin landing gitu kan, ada thread tertentu tuh keadaan tuh misalnya mau landing terus tiba-tiba ada pesawat yang lain yang salah nerima perintah masuk ke landasan mau take off kan. Yang ini kan jadi nggak bisa landing nih, dia harus naik lagi. Ya kan? Nah ini threadnya tinggi karena pilot pun jarang dilatih kayak gitu. Oh iya? Iya. Tapi pernah dilatih tapi nggak rutin. Jadi kalau nggak disiapin gitu ya, kalau kita kan ya balik lagi kayak tadi ya thread management gitu ya. Kalau pilotnya nggak ready, pas dia tiba-tiba dengan itu kan kagetin ya. Tiba-tiba disuruh naik lagi nih, batalin landing naik lagi. Kalau nggak ready pesawatnya jadi berantakan.
Jadi bisa yang sering kejadian namanya overspeed. Overspeed itu kan kayak misalnya pesawat landing di kecepatan let's say 140 knots gitu ya, nautical mile per hour gitu. Nah, dengan konfigurasi yang pakai flap gitu ya, itu kan ada maksimumnya. Misalnya maksimumnya 180. Kalau dia handle-nya nggak bener, itu bablas. Gitu loh. Yang paling sering kejadian tuh gitu. Bablas ininya, bablas prosedurnya, misalnya harus naik ke ketinggian 2000 kaki gitu. Bablas sampai 3000, 4000 kaki gitu. Karena dia nggak ready gitu. Karena ini kan full power. Dan itu udah pure skill pilot ya kayak gitu ya? Nggak bisa ngandelin autopilot kayak gitu kan? Autopilot bisa, tapi ini namanya kalau bahasa itunya workload management. Jadi kalau dia nggak ready, walaupun pakai autopilot gitu ya, itu kan pilot kan manajer ya, walaupun autopilot, tapi kan yang ngatur ketinggian semua, ya kan, itu pilotnya gitu ya. Kalau nggak ready ya bablas, gitu misalnya. Apalagi yang paling sering tuh paling bahaya tuh kalau udah autopilot off, ya kan kita mau landing kan biasanya matiin autopilot ya, matiin autopilot, tiba-tiba udah rendah nih, ada bablas tuh kayak gitu, ya harus naik nih. Itu udah pakai, itu kan autopilot. Nah itu yang paling sering kejadian. Jadi yang kecepatannya bablas lah, yang ketinggiannya bablas gitu. Karena itu kan itu udah threat-nya itu udah sangat membahayakan lah ya masa kita ya. Banget. Karena kan mungkin ada pesawat lain yang lagi di sini, yang di sini gitu. Dan itu kan ibaratnya kayak ibarat mobil lah ya. Udah mau parkir nih ya kan, udah mau nyampe kan berarti dipelanin tuh. Ya nggak sih, pelanin. Terus karena ada threat tadi, dia mesti ngegas lagi kan gitu. Dan itu benar-benar sepersekian detik bukan? Iya. Dan mindsetnya kan biasanya kita pesawatnya mau landing nih, kan mindsetnya bisa mau landing santai kan ya, tenang. Dia tahu biasalah kayak bahasa itunya tuh, bahasa kerennya tuh startle. Kaget gitu. Iya. Namanya orang kaget kan kadang-kadang bawa mobil lah, tiba-tiba ada kucing lewat, kaget kan, yang harusnya ngerem malah ngegas misalnya. Jadi berantakan gitu. Nah, keberantakan ini bisa menyebabkan bahaya-bahaya banyak banget tuh. Banyak lagi tuh yang paling parah ya udah pasti crash. Iya sih. Iya, bisa lah. Iya sih. Ya tapi yang paling sering sebenarnya bukan crash ya. Apa tuh? Yang paling sering struktural pesawatnya rusak. Structural damage gitu. Structural damage karena kan ada maksimum kayak flap tadi nih. Ada maksimum nih kecepatan berapa, kalau dia bablas harus dicek lagi nih, banyak harus dicek gitu. Oke. Wow. Jadi di pesawatnya sebenarnya, kalau crash sih jarang ya. Iya. Jadi emang berarti kalau dilihat dari tadi tuh, dari dua topik tadi, yang paling serem justru landing ya berarti. Landing yang lebih banyak kejadian tuh landing. Oh gitu, iya. Dan pada saat lagi landing gitu, ini cuma sekedar pertanyaan bodoh aja gitu. Lagi landing. Jawabannya bodoh boleh nggak? Ya buat membodoh-bodohi ya. Kan di sini sering tuh lah salah ya. Jadi gini, apa namanya? Kayak misalkan lagi mau landing dan apa sih yang bikin pesawat itu jadi prioritas? Kita nggak usah ngomong pimpinan negara ya. Tapi non pimpinan negara, apa sih yang ini pesawat ini harus landing duluan? Itu Mayday. Mayday itu apa? Mayday itu kalau macam-macam tuh. Iya, ya macam-macam gitu. Kerusakan gitu. Pesawatnya rusak atau ada penumpang yang meninggal, udah sakit gitu ya, dan critical gitu ya. Kritis gitu ya. Harus secepatnya dapat medical attention gitu. Melahirkan termasuk gitu ya. Oke. Itu kita bisa minta prioritas. Iya. Dan itu pasti dikasih. Harus dikasih. Jadi dan pesawat lain dan pilot mau declare nih kan, gua sekarang ada sesuatu nih. Dan menurut gua nih Mayday nih. Gua harus dapat prioritas. Jadi gua harus declare Mayday gitu. Mayday gitu. Si bandara harus ngasih prioritas ke gua. Tapi gua harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan gua. Gitu. Jadi sebenarnya gitu ya. Jadi gua nggak bisa juga asal declare. Iya. Setelah landing harus ada laporan. Akan dicek tuh semua. Oke. Sekarang apa yang terjadi kalau misalkan yang minta Mayday itu ada dua pesawat?
Apa yang terjadi? Siapa yang mesti dihubungi? Wah, ini Pernah nggak ada kasus kayak gitu? Pernah, oke. Misalnya kayak pernah waktu itu nonton. Setahu gue sih belum pernah ya. Iya pernah, iya, dan ini gue tonton film by the way. Jadi bukan dari story ya gitu ya. Jadi itu ada gue lupa filmnya apa. Dan kebetulan filmnya juga nggak dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis by the way gitu. Jadi yang satu itu adalah ada orang melahirkan. Udah masuk udah pembukaan berapa gitu. Yang satu lagi itu apa namanya, tadinya ada teroris di dalam pesawat ini dan dia apa namanya, dan dia itu ada penumpang yang kena tembak. Jadi darahnya udah banyak keluar gitu. Nah, itu jadi life threatening. Iya, dua-duanya kan urgent banget nih gitu kan. Dan itu yang terjadi adalah yang didahulukan adalah yang si ibu-ibu ini. Gitu. Alasannya apa ya, gue lupa lagi. Jadi pokoknya intinya yang dulu si ibu-ibu ini nih. Cuman itu cuma selang, jadi begitu landing itu semuanya udah ready tuh di bawah tuh. Pop, langsung ini landing juga gitu. Jadi emang apa namanya, kalau udah kayak gitu nggak ada yang bisa diprioritasin, dua-duanya prioritas yang kayak gitu. Iya, tapi dia kan sebenarnya memprioritas mana dua nih pertanyaannya kan. Kan bisa juga tuh pesawatnya yang satu di mana, tipenya apa, kan banyak pertimbangan ya. Yang satu udah di sini, yang satu masih di sini nih. Ya udah yang paling dekat duluan lah. Oke. Atau yang dekat tapi dia pesawat kecil, kecepatannya sekian. Yang satu ini pesawat gede, dia penumpangnya banyak, lebih banyak lagi misalnya kan. Dan menurut perhitungan misalnya dia akan lebih cepat nyampe nih dibanding yang ini. Ya mungkin ini kasih duluan. Mungkin pertimbangannya nanti di situ juga gitu. Mungkin. Nah, tahu landasannya dua, satu kesini satu kesini. Iya benar juga sih. Nah, sama ini kan ada nih apa ya, semacam anekdot. Jadi landing pilot-pilot Indonesia landingnya mulus. Nah, itu tapi benar. Jadi contoh orang tua gue gitu ya. Mereka berdua adalah dua orang yang sok berani depan pesawat, dalam pesawat ya kicap semuanya. Penakut lah gitu, sama kayak gue gitu. Nah, jadi mereka beranggapan wah, pilot di Indonesia tuh keren, landingnya mulus gitu. Tapi pada saat beberapa kali gue nanya gitu sama pilot itu sendiri, itu sebenarnya tidak boleh selalu begitu katanya. Jadi ada saatnya memang harus hard landing gitu ya. Itu yang bener gimana sih? Sebenarnya bukan hard landing ya. Jadi salah ya? Salah lagi gue. Jadi gini. Pantesan gue takut mulu. Gimana jelasinnya ya? Sebenarnya yang bagus tuh bukan smooth gitu ya, tapi perfect apa tuh namanya, touchnya nih di touchdown point. Jadi di runway tuh di landasan tuh ada namanya touchdown point. Iya. Kan ada, kita kan sebelum mendarat kan untuk di waktu persiapan pendaratan kan kita ngitung nih sebenarnya, ya kan berapa panjang landasan sih yang dibutuhkan buat pesawat ini pas landing sampai full stop dengan maksimum braking. Itu minimum nih berarti kan. Nah, kalau landasan panjang ya oke lah, masih banyak spare. Sekarang kalau landasannya pendek, itu harus perfect gitu ya. Nah, jadi intinya landing yang bagus itu landing yang perfect. Posisinya touchdown-nya di mana. Jadi approach itu, ya sekarang kita ngomong approach kan, misalnya mau landing nih, misalnya kan, gitu kan. Itu di atas namanya threshold. Kalau biasa pernah lihat runway itu ada yang garis-garis itu kan threshold ya. Di atas threshold tuh 50 feet. Gitu. Jadi itu ada ukuran itu. Ada hitungannya tuh. Gitu. Jadi di situ dia 50 feet, ya kan? Pas dia kan approach mungkin gini ya. Pas landing kan dinaikin dikit nih. Dia kan biar smooth gitu ya kurang lebih ya. Tapi dengan proses tadi tuh dia touch-nya itu ya di bener-bener 3 derajat itu dia touch-nya di sini gitu. Jadi kalau smooth bagus, tapi di keadaan tertentu itu nggak boleh. Nggak boleh smooth. Karena misalnya nih, kenapa nggak boleh smooth? Karena kan kalau smooth kan kayak apa? Takutnya
Tergelincir. kegelincir. Oh. Jadi beberapa keadaan tertentu tuh kayak apa ya, misalnya runway-nya basah, ada permukaan, atau runway-nya banyak bekas karet. Kalau lu pernah, bekas ban. Oh, bekas ban. Iya. Iya. Jadi kalau karet gelang. iya, kalau kita mau suka lihat keluar gitu ya, kan ada beberapa landasan tuh yang hitam, Iya, kan, tau kan? Itu kan bekas ban. Itu kan licin. Oh gitu. Namanya karet kan. Iya, kan kayak karet kekikis gitu kan. Nah, itu kan licin. Nah, itu kalau dia landingnya terlalu smooth bisa tergelincir. Iya, karena jadi intinya pas mendarat itu kan banyak yang terjadi ya. Iya. Pesawat mendarat itu banyak terjadi kayak ada namanya spoiler naik, terus braking kan automatic braking ya. Itu mulai tuk gitu. Jadi ngerem nih pesawatnya gitu kan. Tapi kalau sensornya nggak jalan, kan landingnya terus smooth nih, misalnya kan, ya nggak optimal gitu loh. Jadi beberapa tertentu malah kalau landasan gimana jelasinnya? Mungkin kayak hujan kali. Kayak hujan gitu kan, landasan dia terus smooth nih. Jadi bannya tuh nggak kena ke. Iya. Kayak ngambang aja. Kayak ngambang aja di atas air. Jadi nggak bisa ngerem gitu. Itu yang bikin kegelincir. Kalau banjir tuh misalkan landasan banjir itu boleh landing nggak sih? Tergantung berapa tebalnya banjir ya. Iya. Kalau banjir bandang ya nggak bisa Pak. Yang ada orang keluar juga pakai sepatu bot. Iya kan, woi banjir Pak, banjir gitu kan. Ya nggak bisa Pak. Kalau air tuh, iya jadi nanti ada hitungannya lah ya. Kalau cuman basah, kalau nggak salah nih ya, cuman 3 mm. Kalau udah di atas itu tuh udah standing, udah apa namanya contaminated, ya kan. Udah ada hitungannya lagi tuh, ada hitungannya lah Mas. Iya. Kasarnya lo bohongin gue juga gue percaya gitu. Tapi emang itu sih, maksudnya kayak. Tapi kalau udah jadi sebenarnya di manualnya pesawat itu ada standarnya. Kalau air cuma segini. Jadi kayak wet tuh, ke contaminated nih, antara ketinggian sekian sampai sekian gitu kan ya. Itu masih boleh, ya kan? Ada itunya lah, kita harus ngitung lah berapa landasannya, karena kan pengeremannya pasti pengaruh ya. Terus kalau dia di atas sekian milimeter nih, kita ngitung pakai milimeter ya. Di atas sekian milimeter udah nggak boleh. Gitu. Oke. Nah, dulu zaman masih kecil tuh, nggak kecil banget sih, SMP lah. Sering ditakut-takutin sama almarhum ibu lah. Kalau hujan, pilot aja tuh sebenarnya takut terbang katanya. Kalau hujan, takut landing dan takut take off katanya. Jadi karena dulu gue masih berani Mas. Kayak hujan, cuek aja, terbang aja gitu kan. Sedangkan ibu gue udah ketakutan kan gitu kan. Nah beliau tuh bilang gitu kayak, jangan sombong, pilot aja tuh sebenarnya takut terbang juga kalau hujan gitu, landing dan take off takut, bener gak sih? Harusnya sih nggak takut ya pilot ya. Kalau pilotnya takut. Jawabannya bijaksana banget sih. Iya bener. Top. Jadi kan yang dilihat sebenarnya bukan hujannya. Jadi kayak jarak pandang. Lebih ke teknis lah ya. Teknis. Yang gitu. kita lihat kan sebenarnya bukan hujannya. Jadi jarak pandangnya berapa, anginnya berapa, ya kan, dari arah mana, ya kan, terus ada petir nggak, gitu. Yang dilihat tuh bukan dan itu aja. Tapi pesawat itu sendiri bisa terbang dengan baik walaupun hujan kan? Bisa. Nggak ngaruh. Dengan resiko yang. Iya, dengan resikonya habis ini. Tapi intinya dia tetap available untuk flight kan? Iya. Oh gitu. Jadi makanya pilot harusnya nggak takut ya sama hujan. Oke, iya. Dan ya gitu ya, maksudnya kayak pada saat emang sih kalau dipikir-pikir pada saat landing itu getarannya lebih parah ketimbang pada saat take off. Itu bener banget karena ngalamin sendiri gue kan. Getaran apa Mas? Getaran? Iya kan. Gitunya gitu kan. Itu bener-bener kayak anjing gitu kan. Sedangkan kalau take off ya walaupun begini gitu kan, tapi tetap ya udah biasa aja, cuman karena parno kita lagi naik ke atas aja gitu kan. Tapi ya masuk akal sih. Nah yang ketiga nih pada saat lagi taksi, ada nggak sih ternyata? Ada. Oh ya? Jadi taksi itu malah buat pesawat gue ini thread waktu taksi malah gede. Karena kan ada syarat-syaratnya nih. Misalnya kegedean sih pesawat lu. Iya, ini pesawat kegedean nih. Jadi
taxiway ini nggak boleh dimasukin, taxiway ini lagi ini gitu ya. Jadi thread-threadnya tuh banyak tuh kalau di sana salah lewat taxiway. Taxiway tuh jalanan buat di darat ya, kita bilangnya lagi taxi. Iya. Jadi misalnya nih kejadian nih, mudah-mudahan kelihatan ya di video ya. Jadi misalnya ini landasan, ini taxiway gitu kan. Jadi taxiway jalan-jalannya lah ya. Harusnya dia belok di sini, tapi salah ke sini. Nah, padahal ada pesawat yang mau belok sini. Nah, itu thread tuh ya kan. Jadi gitu. thread di taxi itu biasanya salah lewat jalan. Gitu. Ada jalan perboden dimasukin. Iya. Itu miskom tuh apa gimana? Bisa miskom, bisa lupa aja. Bisa nggak? Bisa pilot lupa ya. Kayaknya rasanya pengen gue keplak itu palanya. Ya, jadi sebenarnya makanya jadi intinya tuh pilot tuh harus kalau harus apa ya bahasanya ya, harus monitor terus kapan bercanda, kapan serius, itu benar-benar harus hati-hati gitu ya. Ya intinya personal manage kali ya. Jadi dia harus bisa tahu kapan lu bisa ngobrol, kapan mungkin ya gitu. Kapan lu bisa di dalam, kita ngomong lagi kondisi lagi mau terbang atau lagi mau landing ya. Kapan lu bisa main handphone ya nggak sih? Kapan lu bisa bercanda, ngobrol sambil bercanda gitu. Karena kan itu bisa dibilang resikonya adalah sepersekian detik kan, dan itu zero mistake kan. Karena kayak tadi ya, salah belok taxi itu kan bisa bahaya juga. Ya kayak tadi mungkin belok tahu taxinya jalannya ini sebenarnya bukan buat pesawat kan. Dia belok situ pesawat jeblos gitu. Bisa gitu ya. Nah ini kalau kayak pesawat lu segede Alim Gambreng ini lagi taksi, prioritas dong, kan paling gede. Enggak, kalau ngomong prioritas sih enggak juga ya. Enggak ada. Gede kecil satu enggak ada urusan. Sama aja. Oke. Cuman ini ya di atas baru ya kan. Sebenarnya enggak prioritas juga sih ya, cuman orang takut sama dia. Soalnya kalau lewat papasan sama dia nih, goyangnya enggak. Ini emang pesawat keren banget knowingnya kalau ketemu. Sekarang kita ngomongin taxi thread tadi ya, terlalu taxi ya. Yang paling sering kejadian ini ya, beberapa kejadian tuh malah habis mendarat, bukan waktu mau take off gitu ya. Habis mendarat. Itu menurut gua threadnya lebih besar, menurut gua ya. Untuk pesawat ini? Semua pesawat. Semua. Kenapa? Karena biasanya tuh pilot fokus landing udah kayak selesai. Misi gua selesai. Jadi awareness-nya dia berkurang. Gitu. Itu thread ya namanya. Kan sebenarnya pilot tugas-tugasnya kelar pas udah parkir, buka pintu, penumpang turun gitu. Nah, tapi habis landing misalnya udah mereka kelar nih gua gitu ya. Nah, habis itu ya itu jadi kurang fokus, kurang aware gitu. Gue pernah tuh ngalamin tuh dulu kok lama banget ya dapat belalainya gitu. Dan itu si pesawat tuh kayak nongkrong aja lama banget mas gitu. Itu kayak gitu contohnya. Itu bisa macam-macam sih. Macam-macam ya. Oke. Ketat, dan itu soalnya penumpangnya udah sampai ngomel-ngomel tuh lama banget sih, karena bener-bener kalau kayak gitu gue pernah kejadian gitu ya. Belalainya ada pesawat yang lain yang harusnya udah berangkat masih delay. Sementara nggak ada tempat lain yang masukin. Biasanya itu salah satunya. Oke. Antri, kan nunggu dia kelar nih, dia delay. Harusnya dia udah berangkat nih, cuma karena ada delay, akhirnya harus nunggu. Oke. Berarti kayak itu tugas pilot lah. Pas kita nunggu tuh, kalau misalnya kita tahu lama biar penumpangnya tenang dikit ya bikin info. Misalnya ladies and gentlemen, it's your captain speaking. Sabar nyit. Jadi itu jadi courtesy lah. Jadi mungkin courtesy kali bahasanya. Bisa. Jadi penumpang tuh nggak yang emosi. Karena kan manusiawi juga ya, orang mau landing gue mau cepet-cepet keluar dari pesawat gitu kan. Karena balik lagi ke video pertama nih, jadi seorang captain itu benar-benar tugasnya dari take off sampai penumpang keluar berarti ya, manage itu ya. Bukan dari take off, dari boarding kan. Dari boarding bahkan itu tugasnya memanage itu semua gitu kan. Dan captain tuh harus
apa ya? Kadang-kadang tuh enak nggak enak ya. Hmm. Kadang-kadang kan kita terbang sama orang yang sukanya bercanda gitu. Jadi kapten harus kadang-kadang harus nggak pakai perasaan juga lah. Ingetin, kita nggak boleh bercanda nih. Serius ya. Harus strict lah kasarnya. Strict kadang-kadang. Kalau gue jadi kaptennya ada bercanda itu gue keplak mas. Canda mulu lu. Soalnya kayak tadi ya, kalau mau lagi taksi itu kemungkinan salah lewat jalan tuh bukan sekali 2 kali. Gitu. Oh iya? Lumayan sering ya. Itu nggak mungkin lu karena lupa sih mas. Iya sih. Karena ngerjain, ya jadi miskom masih kebanyakan ya. Bisa miskom atau ngerjain sesuatu yang nggak penting di saat yang krusial. Gitu. Oh, contohnya balas WhatsApp misalkan. Ya. Misalnya masang kamera GoPro. Lempeng aja mas. Nggak, gua ngomong serius aja. Misalnya dia suruh ngasih nyuruh misalnya nanya Kevin dong, udah ready belum buat take off? Tapi bukan di saat yang tepat. Gitu. Jadi yang satunya harus memonitor pesawatnya gerak kemana, tapi dia harus manggil si pramugarinya, nanya, lu udah siap belum buat take off? Misalnya kan, jadi tau bablas, gitu yang harus belok dilupa. Gitu. Jadi intinya kan makanya 2 pilot itu kan ngingetin ya, gitu. Jangan di WhatsApp. Jangan pasang GoPro. Oke, misalkan kayak contoh ya. Jadi waktu itu temen tuh ada yang waktu itu kejadian di Palu. Jadi temen itu lagi mau take off. Jadi itu ada juga di YouTube tuh banyak banget videonya. Jadi temen itu di dalam satu penerbangan yang dia memang ready to take off. Jadi dia bilang ini pesawat nggak gerak ya? Misalnya pesawatnya belum kan ya, kalau lagi jalan mah ya berasa begini lah. Ini enggak, tapi berasa begini. Jadi kan itu gempa gede banget tuh. Oh, gempa. Nah, taruhlah misalkan kita lagi taksi. Apa yang kapten harus lakukan gitu? Apa yang seorang kapten harus lakukan? Oh ternyata ini udah landasan, udah ready nih, udah tinggal gas aja, tinggal terbang aja. Tapi ternyata ada gempa gitu. Kayak Palu kan benar-benar mendadak mas semuanya. Nah itu namanya gempa yang mendadak kan ya. Maksudnya kan kayak kan ada juga gempa yang ada tsunami-nya dulu, ada yang patahannya. Jadi kan ada yang air laut air laut keisak dulu gitu kan. Nah itu tinggal hitungan antara hari atau jam atau menit bahkan itu gempa tuh gitu atau tsunami gitu. Nah kalau yang mendadak, nah itu apa yang kapten mesti lakukan gitu. Wah, ini susah nih mas. Nggak, tapi kan maksudnya kayak kita kan tinggal di Indonesia ya. Ya memang kita bukan Jepang. Jepang kan ya udahlah itu sering lah gempa di sana gitu kan. Nah, tapi kan itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Dan masa sih nggak ada regulasinya? Maksudnya kayak ada rules-nya gitu. Oh kalau gini kapten tuh misalkan mesti balik ke belalai, penumpang turunin. I don't know. Kalau gempa ya? Iya. Nggak ada aturan gitu sih, setahu gua ya. Nggak ada. Ya. Oke. Itu nanti apa mungkin karena ini kali ya? Apa mungkin karena itu balik ke decision making ya, gua rasa ya. Gua harus ngapain nih gitu kan. Oh gitu. Pasti kan data-data yang gua dapat apa aja nih waktu itu kan, gempanya sebesar apa ya kan. Ada efek gempanya kayak apa waktu itu. Itu jadi itu udah masuk mungkin di decision making si pilot waktu itu. Gua kayaknya paling bagus untuk saat itu gua harus gini. Jadi susah nih jelasin nih. Dan apa mungkin karena gini? Kan kayak Mas Harli kan di Timur Tengah. Mungkin di sana gempa jarang terjadi. Jadi regulasi itu tidak dibuat. Mungkin nggak sih? Kayak misalkan contoh pilot dari Jepang. Ini nggak tahu ya. Ini benar cuma nanya. Jadi kayak pilot di Jepang. Jepang adalah negara yang sering banget gempa gitu kan. Mungkin ya nggak sih? Iya. Jadi mungkin di sana regulasinya ada. Bukan regulasi ya, mungkin masuknya di prosedur maksudnya. Prosedurnya ada prosedur gitu. Perusahaannya. Mungkin ada ya, mungkin ya. Karena misalkan kayak Amerika mungkin kayaknya nggak ada kali ya. Mungkin jarang soalnya kan jarang banget gempa gitu kan. Tapi kayak di Jepang bahkan sampai ada wahananya.
wahana gempa, saking seringnya tuh negara gempa kan. Kayaknya nggak mungkin deh kalau pilot, apalagi ya maskapai Jepang, kita tahu lah ya gimana mereka striknya kan. Dengan negara, bentuk negaranya itu, geografisnya yang ya gempa sering segala macam, kayak pasti ada lah ya harusnya. Mungkin mungkin ada sih. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya kayak temen tuh bilang gitu, jadi dan dia bilang ini kok aneh ya gitu. Dia ngomong take off apa enggak? Take off. Nah, tenang aja, gue nggak mungkin bilang ini bener atau salah sih, Mas. Susah juga soalnya. Iya, nggak mungkin. Ntar kalau ngomong salah ya gimana, ya kan, kalau ngomong bener juga gimana. Sedangkan nggak tahu ya. Kalau menurut gue keputusan pilotnya pada saat itu udah bener, karena kayak ini cuman sebagai orang bodoh aja ya. Kayaknya nggak mungkin dia untuk balik taksinya gitu sih dengan kondisi kayak paling ya. Yang ada bahaya nggak sih? Iya nggak sih? Kalau yang ada di bayangan gue ya sekarang ya, misalnya gue lagi taksi gitu ya, gue lagi taksi, tiba-tiba goyang nih kapal gue nih, mungkin gue akan berhenti. Oh? Iya, mungkin. Kalau gempanya parah? Iya. Karena hancur dong? Pesawatnya hancur dong? Ya kan, antara hancur apa enggak kan belum tahu juga. Pesawatnya kan cuma goyang-goyang nih. Oke. Tapi kemungkinan gue akan berhenti, ya kan? Kan gue juga nggak tahu itu gempa apa bukan. Iya. Apa itu kan kayak momen ada sesuatu nih terjadi nih, gitu kan? Mungkin insting gue akan bilang untuk berhenti. Oke. Karena itu insting ya, kayak sesuatu yang menurut gue nggak jelas, gitu ya. Waktu taksi macam-macam lah ya, identifikasi apalah segala macam lah. Jadi kemungkinan gua berhenti dulu. Gua stop pesawat gua set brake remnya, rem tangan lah kalau di mobil ya. Baru gua ses, karena kalau menurut gua ses sambil jalan itu malah lebih bahaya. Karena fokusnya tuh udah konsentrasinya kepecah nih sekarang nih. Gua mikir apa, si kopilot gua lagi mikir apa nih, hal-hal panik nih, apa ini yang terjadi kan nggak tahu nih. Kemungkinan besar buat gua nih, kemungkinan ya. Gua cuma ini kan bayangan gua kan, kemungkinan besar gua akan berhenti. Soalnya itu kayak itu mendadak, dan pada saat nyampe Jakarta baru tahu kalau Palu tuh gempa. Itu kan gila. Tadi itu kan bener-bener kondisi yang ya semuanya tanda tanya lah, ini kenapa orang, kata dia tuh pesawat tuh di dalam tuh goyang-goyang tapi belum jalan gitu kan. Ya kalau di jalan udah beda lah ya gitu, udah mau nah itu udah pasti goyang lah kasarnya. Tapi kalau lagi diem, lagi steady, tiba-tiba ngeng, nah itu kan serem tuh kayak gitu kan. Serem, jadi itu susah sih ya. Yang mana baik, yang mana yang benar nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang tahu. Iya. Kalau karena misalnya gue berhenti nih, gue pastikan berhenti, kita collect data nih, ini ada apa nih, bisa nanya towernya ini ada apa nih sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau goyang-goyang towernya lari juga deh. Gak tahu juga. Ada depan. Woi jawab, woi. Goyang-goyang apa di atas gitu. Kalau itu gempa gitu menurut gue ya. Jadi itu tricky nih. Kondisi ini tricky. Apalagi bayangan gua nih, misalnya kan gua kalau seringnya gua lihat di berita, film-film apa kan, nonton film gempa, ada gempa, jalanan pecah nih, retak, iya kan? Itu kan itu tertanam nih otak gua nih dari film-film kayak gitu. Mungkin gua mau take off pun nggak berani, gitu. Iya betul. Kalau landasannya ntar tiba pas gua lagi jalan mau take off kecepatan tinggi atau retak, itu kan bahaya ya buat gua ya. Jadi mungkin di guanya karena di bayangan gua kayak gitu, mungkin gua nggak ngapa-ngapain, bisa aja. Tapi orang lain mungkin dia lebih tapi kan gua nggak di situ ya. Bukan di pilot ini. Pilot ini kayak apa waktu itu dia mengakses kondisinya kayak apa. Dan mereka mungkin nggak ada yang sadar kali waktu gempa. Mungkin juga. Jadi ini udah lari mungkin. Weh jawab weh. Ini tricky sih ya. Jadi ini menurut gua yang paling penting ya selamat udah. Iya betul. Tapi kalau dia selamat ya keputusannya udah benar. Betul. Gitu. Tapi Kak, kalau dari sisi gue sih ya,
gue angkat topi setinggi-tingginya buat pilot nih. Kenapa? Karena itu tadi dia bikin keputusan yang sangat tepat saat itu. Iya kan? saat itu. Once dia bikin salah, selesai itu semua. Jadi history doang itu semua itu. Itu kan kayak kita di simulator ya. Simulator kan kita mainin terbangin rusak. Iya. Rusak ini mesti mati lah gitu. Tapi pas kita mendarat, gitu ya. Biasanya tuh congratulations gitu kan. Iya. Safe, oke. Landing safe, penumpang semua selamat, semua kerusakan yang terjadi di simulator semua selamat. Jadi intinya saat pesawat itu selamat sampai tujuan, berarti ya udahlah keputusannya udah benar lah. Oke. Apapun itu ya. Dan berarti kan kalau dari tadi tuh kita bisa rangkumin ya. Jadi pilot atau captain ataupun co-pilot pun aware itu nggak boleh putus ya. Nggak boleh putus ya. Jadi sekecil apapun kejadian, kayak di video kedua kita ngebahas anjing. Ada anjing lewat tadi gitu kan. Itu mesti tahu, ada ini. Harus ready. Ada ini. Dan itu mesti tahu nih, kalau gini nanggulanginnya gini berdasarkan aturan gitu kan ya, kasar gitu. Jadi emang paling bener ya itu harus siap sedia, dan ya itu aware, nggak boleh putus tuh. Mau terbang lu cuma sejam kayak 2 jam, mau 14 jam, aware tuh nggak boleh putus kan. Karena kan kayak nggak tahu ya, pernah nonton YouTube yang flight accident tuh ada yang lupa, dari Amerika Perancis gitu. Itu bener-bener pure karena lalai pilotnya. Jadi ya lupa deh mana ya, yang pokoknya banyak sih ya mas, kayak ada yang parah banget mas. Jadi yang pesawatnya itu sampai begini berbalik gitu. Wah itu, dan itu bener-bener jadi si sama kita itu sama kayak video kedua, jadi pergantian kapten. Kaptennya yang mau tidur itu tidak menjelaskan situasi ke kaptennya yang menggantikan. Jadi nggak ada ibaratnya kayak transfer knowledge lah gitu, nggak ada. Jadi si kapten yang menjalankan itu nggak tahu nih ini kondisi gimana gitu, kebalik begini. Wah gila sih, dan nggak lupa itu selamat apa gimana, tapi kayaknya enggak sih, kayaknya selamat ya. Jadi emang ya itu awareness itu 100%, nggak bisa ditawar-tawar tuh kan. Menurut gua sih enggak ya. Betul. Jadi ya tolonglah jangan main handphone ya nggak sih. Lo bukan nyetir di komplek nih coy gitu kan ya. Jangan nggak boleh, karena memang ngerasain banget dulu, kebetulan pernah ngalamin kecelakaan parah mobil waktu itu. Cuma gara-gara untungnya untuk kecelakaan mobil kenapa parah, karena di atas tol. Itu mobil keguling. Kenapa bisa begitu? Karena ngecek SMS, set ngecek begitu doang, waduh ketabrak dari sana gitu, dan iya itu semenjak itu udah, pokoknya kalau lagi nyetir bodo amat, mau ada siapa juga nggak peduli lah gitu kan. Artinya ya berkendara apapun itu ya, berkendara ataupun mau apapun itu kendaraannya gitu, kalau once kalian pilotnya, mau itu mobil, mau itu motor, mau itu pesawat, aware tuh nggak boleh putus. Nggak boleh. Karena kejadian itu sepersekian detik ya mas. Kadang-kadang sepersekian detik itu ya yang ngerubah semuanya. Iya. Dan nggak ada yang tahu itu kapan. Itu masalahnya kan gitu ya. Iya. Makanya kasih itu kayak tadi ya, dari mulai pesawat mau terbang itu tutup pintu nih, habis boarding tutup pintu, udah tuh ya. Harus fokus iya. Apalagi di critical period ya. Misalnya sebelum belok gitu kan, di persimpangan lah itu ya kan. Jadi awareness-nya harus dinaikin. Iya. Kalau jalannya lurus ya turunin dikit nggak apa-apa Iya. Pas take off awareness-nya naik lah. Yang bercanda itu ya kan. Iya. Pas take off kan itu benar-benar split second ya kan. Apapun bisa terjadi ya. Iya. Karena let's say kayak yang kemarin kita bahas itu, ada anjing lewat. Iya. Kalau kita take off nih, terus tiba-tiba ada yang lari gitu. Itu kan split second. Iya. Kalau kita nggak fokus nih, lihat handphone, lagi take off lihat handphone. Iya. Bisa. Lagi take off masa GoPro.
Jadi sebenarnya menurut gue sih penting ya. Bahkan kapan bercanda pun harus makanya kadang-kadang tuh jadi kapten tuh harus striknya keluar gitu ya. Kalau lagi kadang-kadang kan apa yang satunya ngajak bercanda nih tapi waktunya nggak pas, harus diingetin. Dan kapten tuh berhak marah nggak sih sama misalkan contoh ya misalkan Wise kayak, lah. oh itu nggak berhak ya karena gini kayak nggak tahu ya kalau rally lagi balapan rally ada pace atau rally atau off-road gitu itu ada yang co-driver ya kan dia baca pace note banyak yang suka bercanda. Ya, misalkan kayak turn left-nya itu misalkan ada 7 meter lagi gitu kan. Ntar dia bercanda itu sampai benar-benar kayak misalkan ternyata dia ngomongnya 6 meter. Jadi udah siap-siap ternyata nggak ada gitu terus kata dan itu orang rally-nya pilotnya drivernya itu marahnya gila-gilaan. Termasuk kan kayak gini gitu. Itu berhak marah nggak sih kayak misalkan contoh gue co-pilot lo nih Mas. Gue berhak marah nggak sih kayak gue berkewajiban dimarahin gitu sama lu nggak sih kayak gitu? Iyalah. Tergantung seberapa bercandanya. Iya juga sih. Karena kayak apa ya itu ya lu bawa nyawa banyak kan. Dan ya nggak bisa main-main gitu. Ya ujungnya panjang ya. Jadi kayak ada beberapa perusahaan kalau bikin salah di situ ya pilotnya bisa dipecat juga. Karena apa kan selain oke lah semua nggak ada apa-apa gitu ya. Aman-aman aja kalau ngomongnya safety ya, maksudnya nggak ada kejadian. Tapi kan dia salah belok. Sementara yang kayak tadi yang kita ngomongin ya, gua belok sini, ya yang satu ini belok sini, padahal harusnya gua belok sana gitu kan. Jadi nggak kelapasan nih. Sama-sama belok, maju nggak bisa, mundur kan nggak bisa. Oke. Jadi ini kan harus manggil mobil buat orang lah, harus manggil ini. Itu kan waktu ya. Waktu itu kelihatannya simple kan, mungkin terlihatnya. Iya, itu kan split second juga kadang-kadang salah belok tuh split second tuh sebenarnya. Karena kalau udah kesiniin, buat kesini lagi bisa nggak? Space-nya tuh udah nggak cukup. Oke. Nah, set, yang ini berhenti, udah. Itu yang kenapa? Aman sih penumpang kalau ngomong aman sih aman ya, tapi kan harus itu buat perusahaan ini cost-nya besar. Gitu loh. Bensin. Gitu. Pesawat yang harusnya udah mendarat jam sekian dan harus terbang lagi nih kemana, jadi delay yang nextnya gitu. Jadi panjang nih perusahaan ini gara-gara ini doang. Makanya ada beberapa perusahaan kalau pilotnya kayak gitu dipecat langsung. Gitu. Mereka nggak tolerate tuh gitu. Dan iya. Kosnya itu kita ngomong bukan kayaknya itu $1 juta 2 juta itu mungkin $1 juta 2 juta tapi dolar. Anjir males banget ya sih denger angkanya. Apalagi pesan gua nih. Ini per menit ini makan kalau ngomong duit gede Mas. Ya kan lo jebolnya 200 ton bensin gila. 4 bensin ini kalau lagi terus nunggu berhenti sekian per menit aja itu kan bakar bensin. Lu bahan bakar tapi after kan? Ini minyak makan. Atau minyak tajam dulu. 200 ton Gitu maksudnya. Jadi kenapa? Jadi bukan cuma masalah safety juga sih ya. Buat perusahaan tuh udah cost. Dan itu nggak mungkin. Nggak main-main lah harusnya. Harusnya jadi makanya ada beberapa perusahaan tuh yang strict kayak gitu. Nah terus kayak jadi di beberapa film ya ingat balik lagi film ya itu banyak yang digambarin orang awam atau bukan pilot lah intinya pesawatnya ngalamin crash atau apa atau kejadian terus tiba-tiba dia harus menerbangkan take off atau landing dan itu berhasil. Jadi mungkin nggak sih orang yang tidak mengerti sama sekali terus tiba-tiba dia diajarin sesaat dan dia langsung bisa itu mungkin nggak sih? Nggak mungkin kan? Kalau terbang manual nih, mungkinnya kecil sih. Kalau landing, landing juga susah. Gitu. Karena kan kayak ada film apa ya lupa 2020 kalau nggak salah. Jadi ini orang dia pilot amatir. Tapi pilot. Tapi kan kita sama-sama tahu nih pilot amatir pesawatnya kan nggak mungkin komersial kan. Ini yang dibawa Antonov. Kan kayaknya nggak mungkin langsung bisa nggak sih kayak gitu?
kalau dia udah pernah pilot nih, paling nggak basic terbangnya kan udah tahu. Oh gitu. Jadi kemungkinan dia bisa dengan dikasih tahu lah. Yang paling kan roda di mana nih posisi tuasnya nih. Itu sama semuanya. Beda-beda sih. Terus? Tapi paling nggak mirip-mirip, tahu lah ada tulisannya lah. Oh. Ini roda. Ini bukan roda. Itu kalau udah punya basic ya, berarti kan dia paling nggak gini, dia udah punya basic, dia tahu gua harus nurunin roda nih pas mendarat, gitu loh contohnya. Oke. Landasan di depan nih, gua harus gini nih buat mendarat, gitu ya. Itu kan basic itunya udah ada. Jadi kalau kayak gitu mungkin masih bisa lah ya. Masih bisa lah. Oke. Tapi kalau belum punya basic terbang manual buat mendarat kemungkinannya kecil menurut gua. Karena susah. Jadi biasanya tuh yang disaranin ya auto land. Biar pesawatnya landing sendiri aja. Semua pesawat bisa auto land? Hampir semua bisa sih. Pesawat baru? Enggak juga, pesawat yang lahir bareng kita nih. Itu bisa. Cuma ya harus meet the requirement dong. Iya, tapi kan kalau ini kan emergency. Iya, emergency. Pilotnya ada BC, ada ini dua-duanya ya. Satu mungkin lagi nggak sadar, yang satu lagi sakit gitu misalkan. Ini itu udah. Iya. Tujuannya kan biar berdarahnya selamat gitu. Iya. Jadi kalau biasanya diarahkannya, harusnya menurut gua diarahkannya untuk biar pesawatnya landing sendiri aja. Itu lebih safe. Jadi itu gampang, tinggal pencet doang. Oh, pencet itu tombolnya banyak bro. Kalau cuma satu. Iya. Kalau buat mendarat, ya nggak cuma satu sih, cuma tapi berapa ya? Kira-kira 3 deh. Nawar. Iya. Berarti kan kayak ya itu tadi, balik lagi ke tadi, artinya semua threat itu nggak bisa dihindarin, ya nggak sih? Kita nggak tahu kapan datangnya. Iya. Ya kan? Jadi kita harus ready. Dan ya tolonglah aware-nya jangan sampai putus, ya nggak sih gitu. Karena yang kalian bawa itu mungkin ada yang lagi ada saudaranya yang lagi nungguin di sana atau anak istrinya gitu kan sih. Dan itu semua dengan aware 100% fokus aja, threat itu masih bisa terjadi, ya kan? Dan terjadi mungkin masih bisa miss, ya kan? Atau tidak bisa dihindarin gitu kan? Iya. Jadi apa bahasanya tuh? Jadi kalau mau bahas threat jangan threat aja yang dibahas gitu. Misalnya lagi briefing nih, bukan threat aja tapi gimana mitigasinya, solve-nya. Oh, oke. Makanya pentingnya brief sebelum terbang. Itu penting ya. Yang penting yang caranya gimana biar penyelesaiannya lah. Iya. Itu yang penting. Iya. Bukan cuma threadnya aja. Iya, benar. Jangan kayak ngomong, oke, threadnya ada awan. Threadnya ada pesawat yang take off. Terus udah. Iya. Jangan. Iya. Harus benar-benar tahu. Oke, kalau ada awan gimana? Kalau ada pesawat lain gimana? Gitu kan. Kayak tadi ada anjing gimana? Oh iya. Jadi ready lah. Ready semuanya. Gitu. Oke. Nggak gampang sih. Tapi ya nggak gampang, maksudnya nambah pikiran. Tapi ya mau nggak mau ya tanggung jawab ya. Iya. Makanya tapi pernah sih waktu itu nggak sengaja. Jadi waktu itu nggak sengaja ngelihat pintu pilot kebuka. Ya, dan pintu pilot kebuka, pilot keluar. Emang nggak bisa senyumnya di dalam kokpit tuh ya. Kagak senyum sama sekali. Bahkan dia ditegur gitu kan, sama pramugari gitu kan. Dia cuma jawab gitu doang. Itu kenapa tuh? Nggak tahu. Maksudnya kayak itu emang dan itu kebetulan maskapai luar. Jadi emang se-stressful itu Mas ya? Enggak lah, kalau menurut gua sih enggak gitu ya. Enggak gitu. Kalau menurut gua asli benar. Jadi benar kayak ditegur gitu kan. Dan gitu. Terus dia kayak ke WC gitu kan. Habis itu udah balik lagi gitu kayak dalam stres ya. Menurut gua sih jangan gitu juga ya. Capek lah ya terbang 10 jam cuman kok pilotnya kasihan ya kan. Under pressure deng gitu kan. Tapi emang apa tuh namanya? Ekspresi orang kan beda-beda kali ya. Berarti kayak dia untuk menghandle segala macam threat tadi, possibility tadi dengan cara kalau bisa gue gak usah ketawa deh gitu. Ada chance itu kayak gitu kali ya. Ya nggak tahu juga gue. Ya, itu kan personal orang ya gitu. Karena kayak simpelnya kayak misalnya gini. Sebelum gue manggung,
10 menit atau 5 menit pertama gue sebelum manggung, gue pasti main game. Ada orang negor gue aja, pasti gue cuekin. Enggak, karena apa? Karena gue nervous. Dan caranya orang beda-beda. Kenapa? Karena ya gue berusaha untuk tetap fokus. Oke, nanti lagu ini gue main gini, lagu kedua gue main gini, lagu ketiga gue main begini gitu. Itu salah satu cara gue gitu. Kan nervous itu kan kemana-mana tuh ya kan. Sama kayak tadi mungkin si Pal tadi ya, gue supaya gue tetap fokus ya kan. Gue nggak boleh senyum. Gue nggak boleh senyum aja gitu. Biarin aja orang mau apa. Jadi pokoknya gue yang lain mah bodo amat lah. Kali gue atau gila, gue bilang gila ini serem juga nih pilotnya, udah tua tapi galak gitu. Siap sih itu. Kalau gue sendiri sih, ini waktu kan biasanya dari waktu kopilot kan waktu-waktunya belajar ya, mencari mana yang baik kan dari kapten-kaptennya. Gue ngambil yang baik dari kapten A, kapten B, kapten C gitu ya. Nah ini sebenarnya gue belajar nih dari satu kapten gue dulu di Garuda gitu ya. Dia orangnya relax, relax lah, friendly, relax gitu ya. Tapi sedur. Oh, oke. Gitu. Nah itu masuk ke gue gitu ya. Gue inget banget nih. Jadi gue pas ngeliat dia terbang gitu, namanya gue masih pilot muda ya. Gue ngeliat dia gitu waktu itu ya. Menurut gue respect gitu loh. Jadi gue bisa memaintain kesantaian, tapi gue tetap fokus. Ya, itu penting tuh. Penting ya kan. Jadi itu yang kayaknya salah satu yang gue praktekin pas gue jadi kapten lah. Ya. Jadi gue harus bisa bahasanya apa ya? Kan selain serius, kita kan harus kerja sama tim juga. Iya, kan? betul. Apalagi kayak kapten ya, kapten kan banyak nih sebenarnya kerjaan kapten ya. Selain harus prosedur, harus bisa jaga teamworknya juga. Untuk jaga teamwork ini kan harus ada strateginya lah. Harus pinter lah main gitu ya. Nah itu salah satu yang gua belajar itu sebenarnya dari kapten gua dulu gitu di sini gitu ya. Keren. Ya. Garuda emang ya tapi sering bikin menciptakan kapten yang model begitu, ya nggak sih? Jadi kayak gua no comment sih kalau kayak gini. Nggak, tapi soalnya kayak sampai sekarang aja kan termasuk bapak tuh terbang ya maunya naik Garuda. Terbang maunya naik Garuda. Kenapa? Karena pilotnya jago. Jadi nggak heran kaptennya begitu kan. Iya, ada satu. Gua cuma karena lo baru ngasih nama dia kan. Tapi emang ya itu tadi kayak tadi kan yang gue lihat adalah kaptennya tegang. Tuh gue rasa tuh ya, tuh ada pramugari bikin salah ditombak gue rasa. Ada sih. Jadi sebenarnya itu nggak tahu ya, kan itu antara kalau dibilang annoying enggak dia nggak annoying. Tapi cara lo nggak gitu harusnya. Gitu kan. Lo jadi bikin semuanya stressful gitu kan. Itulah jadi balik ya susah ya kayak gitu tuh, balik ke personality, karakter orang ya kan. Jadi makanya ini kita ngomong ya, gue kadang orang ditanya sama kopilot ya, mendingan gue pindah pesawat yang gede atau gue jadi kapten dulu ya, tapi tetap pesawat kecil. Menurut gue kalau ditanya kayak gitu, mendingan jadi kapten dulu. Karena kalau jadi kapten kita yang ngatur. Kita nggak terbawa suasana yang lain. Kita yang ngatur semuanya gitu kan. Kalau terbang sama Evo pendiam, gua harus gimana kan? Gua yang ngatur. Kalau kopilot kan, kaptennya kayak gitu, udah nervous duluan kali. Ini kan gua bodo amat gitu kan. Lu mau kayak apa selalu, tapi gua gini gitu kan. Gua ini pesan gua. Tapi make sense itu kayak ya apapun itu sih dalam kerja sama tim ya, itu kalau kaptennya ibaratnya ini kapten pesawat loh, bukan kapten bajak laut gitu. Kan kalau lo galak banget kan bawaannya juga ya stressful tinggi, kayaknya performance lo jadi turun gitu. Ada tuh kalau ngomong itu ya, sebenarnya udah ada grafiknya tuh ya kan. Okay. Performance sama stress level kayak apa. Jadi sebenarnya dunia aviasi tuh lebar banget ya. Untuk mencapai konsensus yang
paling bagus itu susah karena banyak personality di Ya, dalamnya. betul. Banyak personality, bahkan di beberapa perusahaan bukan cuma personality, nationality di situ, culture-nya tuh banyak. Ya. Menjaga itu susah banget. Susah gitu kayaknya. Nah, makanya dibikinlah prosedur. Iya. Jadi di pesawat itu mau orangnya kayak apa, personalitinya, sama mau aja. dia mau apa, kita cuma bicara satu bahasa, prosedur. Ya. Gitu loh intinya. Ya. Kenapa perusahaan itu harus punya prosedur? Prosedur itu bukan cuma prosedur nyalain mesin, prosedur take off. Iya. Prosedur itu banyak kalau mau komplit, karena kan ini bahasanya pilot nih. Iya. Apalagi dengan beda-beda karakter, Culture juga. Culture, beda. karakter. Iya. Jadi Apalagi kayak lu masih yang apa? Maskapai internasional kan bisa dibilang lu ketemu pilot yang dari berbagai macam negara kan orangnya kan. Nah, kadang-kadang bukan cuma itu ya, bahasanya kan beda-beda. Iya. Mungkin bahasa Inggris gua jelek, misalnya dia nggak ngerti bahasa gua, ya kan? Iya. Dia nggak ngerti bahasa gua nggak ngerti bahasa dia kalau di ngobrol biasa gitu. Tapi kan kita punya satu bahasa di kokpit, bahasa prosedur. Iya. Jadi tanpa gua ngobrol apa-apa pun, bahasa prosedur ya bahasa prosedur. Lu pernah nggak sih lagi terbang jauh gitu, tapi sama kepala lu diem-dieman gitu? Pernah. Lu diem-dieman kayak orang lagi dilukis tuh. Iya. Diem-dieman aja gitu kan. Bukannya sendiri-sendiri. Seriusan lu? Ya ada lah. Itu kayak, maksudnya kayak gila bisa lu 14 jam gitu. Mungkin karena gua orang pendiam sebenarnya. Enggak, gua nggak bisa maksudnya kayak gini ya, apa ya, ini terlepas dari orang introvert ataupun extrovert ya, apapun itulah ya, pendiam ataupun nggak pendiam gitu ya. Tapi kayaknya lu 14 jam, kalau lu di ruangan yang luas, mungkin lu bisa melakukan hal lain, lu bisa ngapain kayak, lu ngapain. Tapi kan Lu kan cuma begini doang nih, ya nggak sih? tapi kan nggak gitu juga. Apa? Kan kita ya perusahaannya mungkin beda-beda ya. Di perusahaan gua dulu tiap setengah jam nih, standarnya nih setengah jam harus Cek belakang. dicek. Oh, dicek. Ya, either ngecek apa dicek ya, harus ada komunikasi antara kokpit sama cabin. Untuk memastikan cabin nggak bisa buka pintu kan? ya harus dibukain. Iya. Atau telepon. Oh, Gitu. iya. Nah, jadi ini diam-diam nih. Let's say kita berdua nih, Bang, tapi diam-diaman. Paling nggak setengah jam ada yang ngajak ngobrol. Iya, Gitu. misalkan lu orang Indonesia, gua orang Burkina Faso, ya kan? Diam-diaman. Si ngerti bahasanya tuh. Gitu. Paling nggak ada yang ngomong. Iya, oke. Tapi pernah nggak sih kejadian kayak gitu diam-diaman? Bisa aja karena nggak kompak nih. Gua nggak suka sama dia. Iya. Dia nggak suka sama gua. Terus terbang bareng, Iya. gitu kan ya? Kan nggak mungkin ngobrol, lu ngapain aja kemarin? Lu Iya. gitu kan. Biasanya kita ngobrolnya sebenarnya ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu ya. Iya. Kayak, cuman kalau namanya udah nggak kompak ya. Itu kan udah lebih ke personal problem. Iya, sih. tapi ya tetap harus terbang. Profesional dan Profesional. bahasanya satu prosedur. Prosedur. Oke. Gitu. Jadi Bener banget. menurut gua ya, prosedur tuh salah satu yang penting di sebuah perusahaan penerbangan. Betul. Dan yang pasti prosedur itu ada untuk mengurangi kecelakaan, mengurangi crash, mengurangi apapun itulah sifatnya negatif gitu kan. Ya kayak tadi awareness itu Iya. itu bagian dari prosedur. Oh iya. Gitu. Jadi kayak ya tadi once prosedur dijalankan pun threat tadi masih bisa datang juga gitu kan. Jadi coba bayangin aja kalau misalkan ini awareness-nya cuman 70% misalkan, ngapain aja kita nggak pernah tahu lah ya. Tapi nah itu dengan threat yang bisa datang mendadak, prosedur sudah pasti tidak dijalankan ya kan, karena ya tadi tidak aware kan. Itu kan artinya merugikan banyak pihak, bukan cuman penumpang loh. Penumpang tuh kalau menurut gue tuh penumpang tuh jadi kayak end user, si objek penderita paling akhir gitu kan. Tapi perusahaan pun ya kayak tadi, dari mulai fuel itu kan kena banget kan? Iya, benar. Ya kan, ya ini kan bukan super power nih, bukan Shell Super gitu kan kasarnya kan. Jadi banyaklah akibatnya karena tidak aware tadi. Gitu. Banyak, betul. Dan kayaknya sih ya harusnya pilot-pilot sekarang udah aware-nya udah jauh lah ya, udah benar-benar udah harusnya. jadi emang karena apa? Karena dengan satu orang pilot, captain, siapapun itu yang ada di cabin gitu ya, dia yang menggerakkan pesawat, dia PIC dan dia tidak aware,
yang rugi itu kanan kirinya bukan dia doang, gitu kan. Ya nggak sih, logikanya kayak gitu kan. Jadi memang menjadi seorang PIC atau captain itu ya harusnya nggak gampang. Nggak gampang, Harusnya. nggak gampang. Kenapa? Karena tadi kita udah ngomongin 3 thread nih. Thread tadi harus bisa di manage dengan sangat baik, ya bisa dibilang sempurna malah mas ya. Dan once itu di manage pun pasti ada chance, ingat ya, ada chance untuk ada yang miss kah atau ada yang ya udah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ini pasti kejadian gitu kan, kayak gitu kan. Nah jadi sebelum itu terjadi ya aware itu adalah jembatannya gitu, itu terjadi atau tidak kayak gitu kan. Oke, sip. Thank you banget Mas Harley ya. Sama-sama. Thank you banget udah sharing masalah thread. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen tahu nih tentang penerbangan, baik apapun itu, buat dari fun, dari yang serius banget sampai technical gitu ya, pantengin aja terus channelnya dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, kita ketemu lagi di next video. Oke, thanks, bye bye.